Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 49, Pemusnahan. Ledakan. Suara ledakan dahsyat, seperti yang hanya bisa didengar saat kiamat, meledak dan meletus dari dalam lembah yang dalam, di mana aura yang mengerikan dan mengerikan dilepaskan secara bersamaan. Setelah itu, puluhan suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari dalam. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tabrakan hebat terus-menerus meledak dari kedalaman lembah, tampaknya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di sana, termasuk Jian Wushuang dan yang lainnya, yang berdiri tercengang di luar lembah. Mereka semua tidak dapat menahan napas di tengah puluhan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Tak lama kemudian lembah itu tiba-tiba menjadi tenang. Wih, plus. Pria paruh baya dengan aura kuat muncul kembali di antara mereka. Setelah melirik Tuan Huo, dia berkata, ke-14 Master Sekte Tianhuan, di alam inti emas, semuanya telah mati. Kalian tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ya, Tuan Huo mengangguk dengan hormat. Anak-anak kecil, berusahalah sebaik mungkin. Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum lagi pada kelompok itu dan kemudian pergi menuju kota Qingdong. Semua peserta pelatihan kehilangan fokus saat mereka menatap pria paruh baya itu. Baru setelah dia benar-benar menghilang, mereka mulai secara bertahap mendapatkan kembali kendali atas pikiran mereka. Tiba-tiba, Tuan Huo mengumumkan dengan suara teredam, sekarang saya akan memberitahu Anda tugasnya. Dengarkan baik-baik. Semua peserta pelatihan di area tersebut memastikan untuk mendengarkan dengan seksama. Inti dari Sekte Tianhuan, Sekte kelas 2 di Provinsi Tianan, terletak di lembah di depan Anda. Ada 14 master, yang merupakan ahli di alam inti emas, dan banyak murid di alam laut spiritual. Namun, ke-14 master tersebut telah dibunuh oleh Duta Naga Emas, kata Tuan Huo. Semua orang terkejut hingga terdiam. 14 ahli di alam inti emas. Dalam waktu sesingkat itu, mereka terbunuh. Luar biasa. Semua ahli di alam inti emas terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Begitu kuatnya, itulah kekuatan sejati. Semua orang sangat gembira dan merasakan darah mereka mulai mendidih, bahkan Jian Wushuang. Meskipun para master telah dikalahkan, masih banyak murid di alam laut spiritual dan jalan roh. Yang terakhir dapat diabaikan, tetapi kalian perlu mendapatkan 10 cincin interspatial yang dicetak dengan simbol Sekte Tianhuan. Cincin-cincin itu dikenakan oleh para murid di alam laut spiritual. Untuk berhasil, kalian masing-masing perlu merebut salah satu cincin itu. Apakah kalian mengerti? Tuan Huo bertanya sambil melihat sekeliling. Semua peserta pelatihan di area itu mengerti. Hanya mereka yang memperoleh salah satu cincin interspatial yang akan mampu menyelesaikan misi, kan? Misi ini tampaknya tidak begitu sulit. Seseorang di daerah itu tiba-tiba bergumam. Hanya 10 cincin interspatial, kata Yin Min sambil sedikit mengernyit. Misi ini lebih berbahaya daripada misi-misi sebelumnya. Ling Tianhao tak kuasa menahan diri untuk memarahi mereka. Benar-benar berbahaya. Jian Wushuang memasang ekspresi muram di wajahnya saat berbicara. Misi ini, pertama-tama, banyak prajurit, di alam laut spiritual, di sekte, akan bertarung dengan sekuat tenaga. Namun yang lebih penting, hanya ada 10 cincin dan lebih dari 30 peserta pelatihan yang hadir. Namun, satu cincin hanya dapat digunakan oleh satu peserta pelatihan. Dengan kata lain, lebih dari 2/3 peserta pelatihan ditakdirkan gagal. Dan, mereka yang gagal mendapatkan cincin interspatial, untuk menyelesaikan misi, harus bertarung dengan peserta pelatihan lainnya. Bisa juga dikatakan bahwa mereka harus memberikan perhatian yang sama terhadap para pengikut alam laut spiritual di Sekte Tianhuan serta para peserta pelatihan lain dari pihak mereka. Tuan Huo berkata, sekarang setelah Anda mengetahui misinya, inilah saatnya untuk memulai. Ayo pergi. Membunuh. Para peserta pelatihan yang sudah siap segera bergegas menuju lembah. Jian Wushuang dan rekan-rekannya segera bergegas keluar juga. Wih, plus. Setelah melompat cepat melintasi tanah, 3 orang dengan cepat terlihat di gerbang sekte besar di tengah lembah. Sekte Tianhuan menjadi panik dan suara keras terdengar dari setiap sudut. Kalian berdua tetaplah dekat denganku. Jika kalian bergerak terlalu jauh, ada kemungkinan besar kalian akan kehilangan nyawa, kata Yin Min sambil melirik Jian Wushuang dan Ling Tianhao. Baiklah, kata Jian Wushuang sambil mengangguk. Dimengerti. Ling Tianhao juga menjawab dan mengangguk, dengan ekspresi muram. Hei, Yin Min, jarang sekali kau terlihat begitu serius, kan? Tiba-tiba terdengar suara. Kemudian, Dong Fangyu muncul bersama 5 pengikutnya di belakangnya. Yin Min meremehkannya dan tidak mengatakan apapun. Dong Fangyu tidak kehilangan kesabarannya. Sambil melirik Jian Wushuang dan Ling Tianhao, dia tertawa lalu berkata, Yin Min, lihatlah kedua temanmu.
Yang satu bergabung dengan misi pengawal naga emas cakar satu untuk ketiga kalinya dan yang satunya dikalahkan olehku dalam waktu kurang dari 3 gerakan. Kau benar-benar berani bekerja sama dengan mereka berdua. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggirlah. Yin Min langsung memarahinya. Ekspresi Dong Fangyu menjadi sangat serius, tetapi dia segera pulih. Mengabaikan Yin Min, dia mengalihkan pandangannya ke arah Jian Wushuang, menertawakannya sambil berkata, "Hei, nak, hati-hati dengan nyawamu selama misi berbahaya ini. Lagi pula, sampah sepertimu bisa dengan mudah mati di dalam sekte Tianhuan." Kemudian Dong Fangyu dan pengikutnya segera menyerbu masuk ke dalam sekte Tianhuan. Apa? Pikir Jian Wushuang. Dia melihat dengan ekspresi aneh saat Dong Fangyu pergi. Di istana anak perusahaan naga emas, aku tidak ingin mengambil risiko diperhatikan oleh orang-orang dari Menara Bulu Darah. Karena itu, aku berpura-pura kalah. Tapi aku tidak menyangka dia akan meremehkanku seperti itu. Jian Wushuang menyentuh hidungnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia segera berlari menuju sekte Tianhuan bersama Yin Min dan Ling Tianhao. Saat mereka melangkah ke sekte Tianhuan, para prajurit di sekte itu merasakan kedatangan mereka. Sial, orang-orang dari Istana Naga Emas datang untuk memusnahkan sekte Tianhuanku. Teruslah bermimpi. Aku tumbuh di sekte Tianhuan. Seluruh hidupku ada di sini. Jika kau berencana menghancurkan sekteku, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh semua penjajah. Tetaplah bersama sekte. Banyak suara gemuruh terdengar di sekte Tianhuan. Mereka telah membina banyak prajurit yang setia. Meskipun ke-14 ahli dari alam inti emas telah tewas, para prajurit dan murid di alam laut spiritual memilih untuk tetap bersama sekte dan berjuang untuknya, alih-alih melarikan diri. Oleh karena itu, sejumlah besar murid di alam laut spiritual, dari sekte Tianhuan, dengan gila-gilaan menyerbu ke arah penjajah. Perkelahian hebat siap terjadi.